Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila tariqil anbiya wal mursalin wal awliya was shalihin wal asfiya wal zakirin bi wasilatil mursidil amin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, billahi minasyaitonir rajim. Marajal bahraini la yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Qala aidan la ilaha illallah husni wa man dakhalahu amina min adabi. Hadotal mukarramin wal muhtamin jami'an silsilah tabi'ah qadri anak sahabatnya marsuri alaya khusus arif billah al-wasil ilallah al-alim al-alama bahrul fahama sahibul karamah wal barakah akmalul insan kamil fi hada zaman Hadrat Syekh Muhammad Abdul Ghaus Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang tercinta bangsa Umi dan seluruh ahli bait, para sahabat yang mulia, para wakil talqin, genap pengurus yayasan, Syekh Siri, pengurus Raudhah, Rekian Surya seluruh dunia, para ikhwan akhwat yang tengah menempuh hakikat keikhwanan. Allah selalu berkahi dengan soleh-solehah, calagur balagur, bungah rasa, ngeunah nyawa, betah jasad dalam mengamalkan, melestarikan ajaran amalan para aulia. Berkah karena pengasawas. Al-Fatihah. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita dibisakan mudik ke kampung halaman, ketemu Guru Agung, melaksanakan manakiban di pusat Cenderawasih. Pada kemarin hari Rabu dalam sohbahnya Guru Agung Pengersabah menyetir surah Ar-Rahman 19 sampai 21. Surah ini para ahli tafsir dan umumnya membicarakan tentang i'jaz Al-Quran dalam menjelaskan fenomena alam yang terjadi di muka bumi. Jadi kalau Bapak Ibu semua berkesempatan melintasi Selat Gibraltar, yaitu laut yang memisahkan antara benua Antartika, Samudra Atlantik dan Lautan Mediterania, Bapak Ibu semua akan melihat satu fenomena alam, ada dua lautan yang tidak bertemu. Satu lautan yang
asin airnya, dan satu lautan yang tawar airnya. Alhamdulillah pada 2014 Guru Agung Pangarsa Abah sudah melintasi selat itu. Waktu itu kami ber-38 ziarah manakib ke Maroko. Al-Maghrib disebut. Dari Maroko kita menyeberang mau ke Spanyol. Napaktilas peradaban Islam di Eropa. Kita mau ke Cordoba. Nah, ketika kita mengendarai kapal laut, peri, itu melintasi Selat Gibraltar, kita menyaksikan dengan mata kepala ijaz Al-Quran, bukti benarnya Al-Quran, bahwa ada pertemuan dua lautan yang tidak bercampur satu sama lain. Ya, kita melihat subhanallah. Semoga Bapak Ibu semua dibisarkan jalan-jalan ya, safari manakib Maroko Spanyol. Nanti setelah si koplok ini berlalu ya. Sekarang mah pergi ke luar negeri 3 hari, karantinanya 14 hari. Jadi umum menjelaskan ayat ini tentang fenomena alam. Yang subhanallah ini juga bisa didapati pertemuan dua lautan yang tidak bercampur sama ini. Kalau tidak mampu ke Selat Gibraltar atau ke Madura, di Madura juga ada. Ya, di Madura ada sama fenomena tidak bertemunya lautan asin dengan lautan air tawar. Atau kalau tidak ke Madura, ke Irak atau lebih jauh lagi. Di Irak ada fenomena serupa. Jadi air dari sungai Efrat tidak bercampur dengan air lautan dari benua Rusia. Ya. Dan Pangarsa Abah menyampaikan, dari dulu bahkan sampai hari kiamat tidak akan ada yang bisa melihat barzahnya, pemisah antara dua lautan itu. Tidak ada yang bisa melihat. Profesor, ahli saintis pun belum ada yang bisa melihat barzahunnya. Kenapa terpisah? Bahkan bukan hanya airnya, ikannya juga tidak akan menyeberang satu sama lain. Ikan air tawar, ikan patin misalnya, mengalir dari selat Samudra Atlantik, Samudra Mediterranean, mau nyeberang karena tidak bisa. Tidak akan bisa meloncat dan tidak akan bisa hidup. Karena ada barzakh, pemisah. Jadi tidak ada yang bisa melihat itu. Dan yang menarik adalah pertama kali seumur hidup ini, ternyata ayat ini juga bukan tentang fenomena, tapi juga fenomena tentang diri-diri yang telah ada 3 nama Allah. Di ruh ilaha illallah, yang di ruh Allah, dan di ruh subhanahu. Pasti kata Pangarsa Abah tidak akan bercampur orang yang sudah ditalqin dengan yang belum ditalqin. Udaranya sama, boleh sama. Duduk di satu tempat, misalnya di kafe, di warung pojok, di mall, seperti ada kapsul kata Pangarsa. Orang yang sudah talqin mah ada hisnunnya, ada barzahun antara yang belum dan sudah, dan tidak akan ada satupun, dan sampai kiamat pun tidak akan bisa melihat barzahnya itu. Oleh karenanya kita, kata Pangarsa Abah, tidak akan
terpapar oleh virus merugikan agama dan negara. Karena udara, air, tanah yang kita hirup, yang kita jejak sudah terliputi oleh la ilaha illallah, oleh hisnullah. La ilallah itu hisnullah, benteng, perisai. Kalau siapa yang masuk, maka aman, telah aman dari azab, dari segala macam gangguan. Kita mesti meyakini itu. Mengapa pengarsa Abah masih menyampaikan soal ini dan tidak henti-hentinya mengingatkan kita soal ini? Bahwa kita mesti meyakini bahwa kita punya lebih dari sekedar masker yang menjadi penghalang silaturahim, yang dari kain, bahkan dari kaleng pun tetap akan masuk. Kita punya masker, punya antiseptik, kita punya pelindung yang aman. Karena kita masih menyaksikan Presiden Indonesia dan presiden-presiden di seluruh dunia, bukan kita aja, ya bukan hanya di Indonesia, masih memperpanjang status pandemi. Presiden Jokowi di awal tahun masih menandatangani perpanjangan status pandemi. Disusul pernyataan oleh Menteri Kesehatan, sekarang sudah ada 55 yang pulang dari luar negeri membawa varian baru namanya Omikron. Bahkan Omikron sudah bersahabat lagi dengan varian Delta, namanya Delta Cron. Urang teh pusing naon itu kron-kronnya. Yang kita tahu popcorn yang sering dimakan di nonton bioskop. Masih Menteri Kesehatan masih mewarning, sehingga bagi yang pulang dari luar negeri di karantinanya makin lama, 14 hari. Dan itu pun banyak oknum yang joki karantina, ya, yang punya tiun mah bisa ya, sudah diganti sama orang yang masuk. Ya. Jadi pemerintah dipaksa oleh satu kekuatan tertentu. Kita mesti meyakini ada satu kekuatan tertentu yang menghendaki kita panik menyikapi pandemi ini. Dan semoga pemimpin negara yang selalu kita doakan di setiap manakib, bukan hanya pemimpin negara Indonesia, karena ajaran kita, ajaran amalan kita sudah masuk di 5 benua. Jadi kita doakan semoga para pemimpin negara kita, negara Indonesia dan seluruh punya nyali untuk menyatakan kemerdekaan dari penjajahan Perang Dunia Ketiga, kata pengarsa Abah. Penjajahan rasa panik, rasa takut. Jadi kita tanggal 23 Januari ini kita kebut-kebutan ini. Jangan sampai tiba-tiba Jakarta naik levelnya. Lain level pedas lain. Kalau makanan kan ada level 5, 53 pedas. Kalau naik levelnya suka banyak macamnya. Jadi kita kejar-kejar, makanya gemakan terus pikirnya. Kita usir si koplok Omikron Delta Cron. Dan kita niatkan, teguhkan nanti bersama-sama manakiban di Masjid Internasional Istiqlal. Di sana sudah diagendakan dan dipersilahkan oleh imam besar selepas subuh. Yang imam subuh tetap dari mereka, nanti setelah subuh mik diserahkan kepada kita. Kita dikir sampai isrok. Ji sam sok. Dikir sampai isrok.
Jadi mudah-mudahan semua disampaikan, subuh sudah di sana. Kita sama-sama menggemakan la ilaha, karena Masjid Istiqlal itu dekat dengan kilometer 00. Kilometer 00 itu apa? Istana. Hanya beberapa jaraknya. Hanya terhalang 3 gedung. Jadi semoga dikir kita di pusat gempa. Pusat gempa. Karena kata para sahabat, virus ini yang dikomando. Penyakit yang dikomando. Kalau Bapak Presiden menyatakan tidak ada, tidak. Kalau bilang menyatakan status ada, ada. Makanya pusat gempanya ada di sana. Dan nanti ada 240 lebih. Insya Allah hadir semua para petani pohon anti gempa. Dan kita semua yang sudah ditanami pohon anti gempa, menggemakan dikir di sana. Supaya pusat gempanya berhenti. Mesti berhenti. Oleh siapa lagi? Kata pengasih Allah, kalau bukan umat sama kita, masih apa? Kita adalah orang-orang yang dipilih untuk menggemakan kalimat. Satu orang saja menggemakan dzikir la ilaha illallah, malaikat Israfil manyun 40 tahun. Kiamat mundur. Jadi warga-warga seluruh dunia, bangsa-bangsa di Indonesia dan seluruh dunia mesti makasih sama kita, dan kita juga jangan belagu. Ya kita tasyakur dengan mengistiqomahkan dikir untuk dengan niat memperpanjang usia dunia. Dan ini dalam rangka membangun peradaban dunia ujungnya. Kita masih diteladan. Teladan dalam menyelenggarakan semua kegiatan taat agama dan negara. Oleh karenanya kita mesti tertib, mesti dicontoh, sehingga dengan demikian kita bisa menginspirasi umat Islam di seluruh dunia, di Indonesia khususnya, untuk bisa mulai kembali memakmurkan masjid. Yang sejak awal masa pandemi, isi surat pengeras abad itu isinya itu. Untuk menghadapi pandemi, jangan biarkan yang ini disampaikan kepada Presiden, jangan sampai Indonesia, umat Islam meninggalkan markas besarnya, yaitu masjid. Ya. Jadi kita bukan masjid negara karena imam besar itu diangkat oleh Presiden. Jadi ini benar-benar masjid negara yang levelnya nasional. Jadi kita pendobrak. Berkah pengesahabah, kita semua punya nyali untuk pergi ke sana. Dan setelah itu berturut-turut kaum muslimin yang lain punya nyali dan mengilakan kegiatan memakmurkan. Karena masjid segede itu kosong, hanya Jumatan saja. Kegiatan-kegiatan rutinnya sudah tidak ada. Makanya ketika kemarin ketemu kepala diklatnya, itu ternyata sobat ketika kuliah di Ciputat, dia mengatakan, "Atuh jangan 6 bulan sekali lah." Cina para ikhwan. Ya tapi kan kita ini kalau setiap bulan ke Istiqlal, wah, jebol ya. Ini juga udah pinjam sana sini. Ya, nebeng, ada yang ngutang, gitu. Ya. Jadi saking sepinya dari pemakmur, dan hanya kita lah yang jadi. Bapak Ibu semuanya, yang paling terpukul, yang paling terdampak dari adanya pandemi itu umat Islam. Hanya umat Islamlah yang kegiatan peribadahannya semarak. Dari segi peribadahannya sehari aja sholat 5 waktu. Belum Jumatan, belum pengajiannya. Belum kalau di NU apalagi istighosahnya. Di tingkat dunia kita ada haji dan umrah.
Ketika ini ada, pandemi ada, dan umat Islam, para pemimpin umat Islam belum punya nyali seperti Guru Agung, maka kebijakan-kebijakannya juga kebijakan-kebijakan yang membuat kita miris hati. Ya, sampai keluar fatwa. Kumandangkan adzan di masjid-masjid masing-masing. Itu fatwa psikopat. Dan tidak usah didengar. Makanya sekarang kalau silaturahim manakib ke daerah dalam rangka mengikuti jejak napak yang manakib di rumah-rumah, bisa nggak pindah ke masjid? Pemangku manakibnya gantian. Alhamdulillah nanti beberapa kota sudah sekarang rutin di masjid besar, di masjid-masjid negara semua mulai melaksanakan manakib. Pemangku manakibnya digilir. Jadi kita sekarang mulai syiar. Karena sejak tahun 1970 ada juga kata pengusaha berkisah bahwa ketika akan menyelenggarakan manakib di Panjalu, tinggal mau sholat maghrib keluar surat yang isinya tidak mengizinkan manakib di masjid. Itu pengarsa Abah menyampaikan itu dengan kalau ajaran kan, waduh, jel gitu ya sih. Ketika menyampaikan ini kepada Guru Agung Pengarsa Abah Anom, imah ge hayang dipakai. Nah sejak itu manakiban di rumah-rumah. Sejak 2005, Pengarsa Abah ingin memberikan hadiah istimewa kepada Guru Agungnya yang akan bermaulid Pondok Pesantren Suryalaya yang 1 abad. Hadiahnya adalah membuka manakiban di Masjid Raya Jawa Barat, Masjid Negara. Itu juga nyaris ada penghalangnya. Nyaris ada yang mau meracuni. Tidak dari mana-mana. Dari madrasah juga. Manakiban di Masjid Raya tidak jadi karena tidak ada restu Abah. Nah sejak itu pengersa. Jangankan manusia, malaikat pun bagi yang menyatakan tidak manakib, tidak ada restu dari pengersa Abah Anom, jangankan manusia, malaikat pun berubah jadi iblis. Begitu ya. Kita juga seperti itu. Kita program dan kesukaan kata pengarsa Abah ini kuliah subuh sampai 5:30 ya. Jadi ngobrol ya. Mudah-mudahan bisa kan. Sampai 5:30 berarti kurang ya sebenarnya. Curang dongeng we lah. Ya, mudah-mudahan terus disambung-sambungkan ingat ya. Nu ingat we saat pengarsa ulah teu ingat. Ini titahnya tadi pas salaman kuliah subuh dugi ka 5:30. Mangga berharap Pak Ud dikirna 1.000. Aing wah biwet bisa. Waduh, sajam kudu ngobrol ya. Orang senang-senang we nya. Memang kegiatan manakiban di daerah-daerah itu ya seperti kemarin di Sumedang bersaing dengan tempat-tempat yang hiburan. Ya, di samping kita lagi baru mau adzan ataman ada yang nyetel dangdutan. Ya kan? Live musik lagi. Jadi bersaing gitu ya Wanda itu. Ya, untungnya tidak tergoda. Oleh karenanya para mubalik, para dai, para kiai tong serius teuing atuh nyampaikan acara teh. Harus rada menghiburna aya lah. Ya. Belajar kayak stand up comedy sedikit gitu.
Karena kita bersaing menyelenggarakan kegiatan ini dengan kegiatan kita. Makanya kegiatan Magriban mesti menyenangkan. Selain tentunya kita sudah sangat senang dengan hidangan santapan jasmani yang pangersa Abah siapkan dan para ikhwan. Terus ya ketika hidupnya ilmiah ulah cigan ya, sentasana sini yang menyenangkan. Ajaran disampaikan dengan menyenangkan. Karena Toriko itu masuk dikenalkan Agung Pangersa Abah dengan sangat menyenangkan. Dulu ketika menjalani kehidupan anti Toriko ya, selama 37 tahun, gambaran Toriko itu sangat memberatkan. Berat Toriko. Tapi Pangersa Abah untuk bagi beginner mengenalkan Toriko itu dengan sangat sederhana dan ringan terasa. Misalnya diksi yang digunakan adalah riadoh makan enak. Apalun tukang dahar. Nah, ini mah orang riadoh makan enak gitu. Kata riadoh itu kan suatu kata yang menjelaskan di seluruh Toriko, kata itu berat pelaksanaannya. Tapi oleh Pangersa Abah disandingkan riadoh makan enak. Apalun sok nonton bioskop. Pangersa kamu gitu. Ayo film babang kamu IP Man. Gitu. Tapi dicontohin bagaimana ketika melaksanakan di tengah-tengah di mall tetap aja sholat kan? Nyari tempat sholat duduk tetap ayah tahiyatul mall ayah. Iya sholat rakaat. Kalau ngantar cucunya tetap main-main. Pangersa duduk nyari kursi sholat. Bukan tahiyatul masjid ya, tahiyatul mall. Iya. Sholat ini. Apalun suka nonton bola. Dibawa ke Madrid. Pernah ke Stadion Santiago Bernabeu? Hah? Jalak harupat kican pernah juga ya? Di Santiago Bernabeu Pangersa Abah mengenalkan di mana saja kapan saja kita tetap di dia kieu ayeuna. Begini di sini begini sekarang. Duduk di bangku beliau di bangku 19, saya di bangku 21. Nggak tahu itu ada yang ngatur begitulah. Ke agen tiket nih teh. Pertandingan itu dimulai maghrib. Ya, jadi sebelum maghrib lah, kira-kira jam 5:30 baru purung tuh main tak. Real Madrid dengan waktu teh dengan namanya apa? Valencia. Ya, wah itu kan baru purung kan, wah rame kali cokor Ronaldo, cokor berapa triliun itu ya. Tapi begitu masuk maghrib. Ini karena kan sekarang lagi happening ya, timnas ya lagi rame lagi, sepak bola lagi rame lagi. Ini sunnah dari Pangersa Abah. Meskipun kerame, adzan, aing nonton deh. Kita adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan, maghrib karena masuk maghrib itu di Santiago Bernabeu teh. Ya, padahal itu orang-orang udah rame, kita tetap aja. Adzan, doa, qomat, salat di jamaah. Itu ya, meringankan juga. Tapi tetap karena lagi namanya juga lagi apa namanya? Safar jamaah 32. Tapi tetap meskipun safar bukan hanya wajibnya aja, habis itu dikir taman. Untungnya geus hafal Rita hafal era. Siapa? Habis itu salat sunnah. Salat sunnah. Nah ini panduan juga nanti perjalanan kalau berjalan dari maghrib ya. Panduan bahwa ada jamaah qashar. Kalau maghrib ditarik ke isya, isya ditarik ke maghrib, adzan, qomat, adzan, salat sunnah, qomat, lalu ya tidak ada salat sunnah qobliyah ya.
Di azan langsung qomat. 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya. Zikir, khotaman, sholat sunnah. Ya, sholat syukurimah dan dapil bala juga. Begitu. Tadi di tengah-tengah orang lagi riuh rendah. Tapi kita di sini begini sekarang. Tetap melaksanakan amaliyah full. Dan nikmat aja. La ilaha illallah. Mungkin kita boleh nanya ke raon eta di duaan eta batur mah kerame bahwa ieu dukun nasi. Untung we media anu motret disangkanya kita dukun. Gitu ya, jadi sampai begitu perjalanan. Tidak ada yang lupa, tidak ada toleransi, tidak ada negosiasi untuk salat awal waktu. Mesti awal waktu. Pengarsa memberikan contoh kita. Dulu kita umumnya ngambil wudhu itu ketika sudah adzan baru ngambil. Kita mau naik mobil kemana aja, mau naik motor, naik mobil, mesti ngambil wudhu. Bahkan fatwa pengarsa Abah ini untuk kita semua dalam rangka menjaga wudhu dhahir. Jangan keluar kamar mandi kalau tidak membawa wudhu. Kita kata pengarsa waktu di Mekah kencing, BAB, cebok, kok tega-teganya tidak ngambil wudhu? Ambil wudhu. Keluar, jadi jangan keluar kamar mandi kalau tidak membawa wudhu. Kita juga mau naik mobil punya wudhu. Begitu jalan perjalanan, apalagi di Jakarta, di beberapa daerah juga sudah sama ya, sudah macet. Kita mah tidak harus pusing-pusing nyari masjid. Begitu sudah kira-kira sudah 11 menit sudah siap-siap. Ya, di mobil ge ulah sare ngagore pakai teman tuh. Kudu batal wudu deui. Tetap duduk. Jokna teh ulah dilagedeg teuing. Nah. Joknya jangan di apa? Nanti di bus ya. Di bus lah. Oh iya. Di bus. Agak tegak gitu. Si kursinya teh. Kita melaksanakan sholat. Awal waktu tetap. Adzan, anu qomat, anu ngimam, pangharepna nu ngimamat. Atuh supir memodal. Konektor adalah yang tuh aya seorang anu dipilih jadi imam. Ya. Allah. Kursi itu. Kursi. Kalau lagi duduk rukunya nggak usah begini kata Mas. Rukunya gini nih Allah. Leher aja, kepalanya. Kalau ruku di mobil, nah ini momentum karena kita mau pada pergi ya. Amaliyah kalau berangkat jam 10, kita begitu jalan udah langsung amaliyah malam itu. Tong nunggu hees heula. Iya mun salamat ya. Mau pas kilometer ini ayeuna naon saya. Ya. Jadi mun begitu kadang rata-rata berangkat jam 10 ya rata-rata. Begitu jam 10 bawa wudhu semua. Mau diberjamaahkan, mau sendiri-sendiri silakan. Kalau berjamaahkan, nggak ada yang mimpin di atas. Ya, sholat sunnah, syukur wudhu. Mau tambah syukur lima boleh. Taubat, hajat kumaha tuh, kudu berdiri kan, calik wae calik. Habis itu tahajud, sholat tasbih, witir, dikir sasarena nepi kasare bae. Ya, dan kita oleh pengersaan mengawal tahun 2022 dengan dikir berapa? 2022. Rek di break boleh. Misalnya kalau amaliyahnya 10.30 setelah salat witir di 1000 dulu atau nanti jam 00.01 mandi salat syukur wudu syukur nikmah tambahin lagi 1222 boleh begitu atau mau disakalikeun heug wae ya. Tadi kita mah di mana saja, kapan saja, tetap amaliyahnya yang ini. Jangan sampai kita banyak alasan. Nah, ini penting jadi catatan.
nanti karena kita akan tiba di sana malam, disarankan kepada semua, karena nanti di sana tidak ada yang jual makanan, di dalam masjid, area masjid tidak ada yang jual makanan. Khusus ibu-ibu ya, bawa logistik, bekal yang secukupnya. Ya. Dan kalau bisa sebelum berangkat, tong adahar anu bisa bikin sakit perut di jalan, itu ngariweuhkeun kabeh eta mah. Jadi makanan yang secukupnya saja, minum, makan sedikit. Karena nanti kalau udah di jalan kita susah. Kalau sudah rombongan kita mesti tahu diri dan jangan nyusahin orang lain. Jangan nyusahin orang lain. Kita sudah berangkat jam 10 tuh sudah berhenti terakhir makan tuh jam 5 lah. Ya. Ulah jam 8 nyeblak heula nu pedes deui. Wah eta mah alamatus soal. Ya. Bisa-bisa BAB di tengah jalan kecuali daek marake Pampers. Baik mah. Pakai Pampers. Gitu. Jadi kita harus tahu diri, jangan nyusahin orang lain kalau sudah rombongan gitu. Nanti dari sini dari titik masing-masing nanti oleh panitia dikasih petunjuk parkirnya di mana. Karena pihak Istiqlal tidak menyediakan lahan parkir bus. Makanya alhamdulillah panitia yang dikomandani oleh Ki Rusdi sedang nyari parkir, ya harus punya parkir yang 300 bus itu. Sehingga nanti dari sini langsung ke tempat parkir, dari parkir yang tidak jauh dari masjid, jalan kaki semuanya. Jalan kaki jadi nanti begitu, karena kalau turun di jalan, khawatirnya ada penumpukan. Ini belum lagi kan baru nyampe masih lulungu kene, wah di mana ya itu? Ya, kabayang ibu-ibu, wah budak lagi wah riweuh gitu. Hayang ki ide wah. Sebalik turun di jalan, gerbang can dibuka, wah geus. Jadi sudah langsung ke lokasi manakib, lokasi parkir. Dari sana parkir, insya Allah nanti ada tempat rest dulu, rest areanya, ada beberes dulu, rapihkan dulu. Baru dari situ sudah rapi sedikit, ya jalan ke masjid. Tidak jauh lah, kira-kira 300 meter. Jauh tuh 300 meter. Ya, tergantung nasibnya sih, menang lupang deketnya yang 200, menurut 1 kilo atau subuh lah, olahraga lah ya, olahraga pagi ya. Yang jelas kita di sana nanti beres-beres rapi dulu di lokasi parkir. Ya subuh kan masih segar, udara Jakarta juga tidak banyak polusi. Ya rapi semua. Dan kalau bisa setiap daerah, nah orang jadi kayak humas, ya, padahal itu gak humas ya, baiklah, seberapa menit itu. Nah. Jadi nanti mungkin setiap daerah, karena itu di Tasik aja kan berapa bus Tasik teh? Hampir 25 bus. Budiman kabeh. Makanya setiap rombongan ada tandanya lah. Ya ada tandanya. Setiap daerah mesti ada tanda penanda. Penanda karena berarti kan hampir ada 320 busan. Si busnya sarua kabeh. Keder itu. Bisa keder itu. Saya udah 3 kali ke Istiqlal masih keder aja saking luasnya ya. Nyari kamar mandi lumayan jauh lempang. Dari sini ke Siomas tah. Masjid teh saking gede-gede na. Tong digambarkan juga kieu gitu ya. Ya lumayan jauh gitu. Masjid luas gitu. Jadi nanti panitia juga sudah mengerahkan pasukan yang akan mengarahkan mana kamar mandi, mana tempat makan, mana tempat untuk duduk, karena mungkin nanti kapasitas Istiqlal itu kan 200.000 ya kan. Nah kita diizinkan tuh 30% ya, 30%-nya kita kan 70.000-an ya. Ya kita mudah-mudahan nanti kalau dilihat dari sekarang sih di masjid masih ada pembatas gitu. Jadi ada tempat yang sudah ada tandanya, ini tempat duduk, ini ada kali. Bukan kali sungai ya maksudnya, tidak boleh duduk gitu ya. Ya umpan rapat itu mah nanti, sehingga nanti kemungkinan kalau ternyata keamanannya sangat rese, kita tidak boleh jaga rapat, ya sebagian akan naik ke atas gitu, karena ada berapa lantai gitu kan. Ada yang bagian di atas nggak apa-apa lah ya, di atas juga.
Yang penting kita manakiban. Dan mudah-mudahan semua nanti karena kita event di manakiban, sudahlah jaga rapat. Karena kita CCTV-nya langsung ke istana soalnya. Jadi CCTV istana itu langsung Bapak kita, Presiden Jokowi, tayang gitu. Nah, ya mengges ditandaan di malah rapat wae. Ya, disingkat dikirim tibum nih kan. Ya, pokoknya mudah-mudahan makanya baca ini apa doa khotaman yang terakhir. Nu mana teh? Allahumma sohan-sohan. Nah, eta doa supaya teu narampueun we. Aya 15.000 teh petugasnya ciga eueuh jelema we. Jadi ku doa eta mah kata eta mah doa supaya teu ditagih konektor pancen eta. Iya. Aya ikhwan nu praktekeun eta teh alumah sohan-sohan teh. Berhasil coba. Sok coba sebelum naik bus di jalan baca eta. Naik bus teu ditagih kondektur coba. Teu percaya? Coba. Mau ditagih ge siapkeun urang. Berarti robitona kurang. Gitu jadi mudah-mudahan dengan khotaman kita karena ini sensitif banget ini makanya kita mesti harus berhubungan dengan Satgas Koplok ini pemerintah panitia berhubungan dengan Satgas Covid tingkat DKI ada rekomendasi karena di awalnya nanti ada kerumunan gitu. Ini atuh 10.000 atau lebih ya kerumunan. Tapi kata panitia hebat tuh prinsipnya. Prinsip yang kita pakai adalah orang yang poligami. Tahu prinsipnya apa? Poligami. Mending minta hampura daripada minta izin. Jadi rada bonek lagi ya teman panitia. Nah, itu karena nyalinya. Apa yang hayo. Jadi mendingan minta hampura daripada minta korek diparak-trekeun juga namanya. Sok wae da sor pengarsa apa Quran aya tulisanan Nabi ngalakukeun urusan pribadi itu mah geunah teruskeun teu geunah ecakeun lain dedetkeun 7 menit deui. Jadi kita taat agama dan negara. Ya siasat lah, meskipun Pangersa pernah menyelipkan la ta'ata li ma'siyatillah. Kalau untuk maksiat mah orang kudu taat. Tapi kita berharap para pemangku negara benar-benar membuat kebijakan itu kebijakan yang memberikan teladan, rasa aman. Ya. Sekarang kebijakan-kebijakan teknisnya, program-programnya ya sangat membuat kita tanda petik kecewa. Tapi kita diajari oleh guru agung untuk taat agama dan negara, ya kita ikut aja. Tapi lebih banyak siasatnya lah. Mensiasatinya yang tadi. Karena kita juga harus berbicara kepada dunia. Bahwa kita ini adalah pengamal sila ke-1. Ketuhanan yang Maha Esa. Rasanya hanya keluarga besar Tekian Maha Suryalaya lah yang punya dan secara istiqomah diamalkan. Memang bagaimana sih perintah mengamalkan sila ketuhanan yang Maha Esa itu? Kita mah punya. Dikir kalimah tauhid itu dikir kalimah esa, kalimah pengesa la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali itu esa pengesa. Dan kalau kita menjadi pengamal sila yang ke-1, ini mengapa ngomong ke Pancasila? Karena ingat Abah Anom nitip Pancasila ke Abah Aos. Abah titip Pancasila ke Aos. Nah dalam kali ini kita mesti memaknai dalam konteks kenegaraan bahwa la ilaha illallah itu adalah pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa.
Dan buah dari pengamalan sila ke-1 itu pasti kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan kemanusiaan yang jahil dan biadab, kata pengersa Abah. Itu bunyi surat kepada presiden itu ada. Pengersa sampai mengutarakan itu. Jangan sampai kemanusiaan kita kemanusiaan yang jahil dan biadab, tapi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi buah dikir ketuhanan yang Maha Esa, la ilaha illallah itu pasti itu nomor 2. Nukatilona persatuan Indonesia, bukan perseteruan Indonesia, kata pengusaha. Bukan persatuan Indonesia. Hakikat keiwanan adalah persatuan dan kesatuan. Doa Abah sepuh apa? Jangan sampai ada keretakan. Retak saja, jangan apalagi perpecahan. Jadi pengersa menyampaikan hakikat keiwanan itu persatuan dan kesatuan. Jadi buah dikir sila ketiga, persatuan Indonesia. Buah dikir berikutnya sila keempat, naon? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam menentukan program. Apa itu sih? Wah, terlalu lulus mana? Mual ribut. Makanya pengersa dalam surat terakhir kepada presiden, partai mah 2 saja. Bubarkeun nu lain teh. Partai teh saur Abah sepuh mah partai nulisna oge. Partai dilempar pakai 2 saja. Partai agama dan negara, partai pemerintah dan partai oposisi. Dan kalau tinggal 2, partai pemerintah dan partai oposisi, keluarga besar Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mansuriyah akan berada di pihak pemerintah. Gitu. Jadi kalau kudikir mah sila ketuhanan yang Maha Esa mah moal ribut. Pasti rukun. Mufakat, moal ayo voting-votingan. Musyawarah untuk mufakat. Terakhir, pengamalan dikir sila pertama itu akan mulai keadilan sosial bagi seluruh, pasti itu adalah cita-cita rakyat Indonesia semuanya. Bangsa Indonesia mendambakan bahwa kita semua hidup dalam adil makmur. Kalau Bapak Presiden, mudah-mudahan beliau sebelum lengser ditalkin ya, dan juga penerusnya ikut dalam keluarga besar kita, pasti tahu caranya agar Pancasila menjadi nilai-nilai yang terjadi dalam kehidupan berbangsa negara. Harus punya amalannya, ritualnya, yang diistiqomahkan. Dan kita semua mengistiqomahkan dikir pengesa kalimat tauhid paling sedikit ya. Yang qadiriyahnya setelah sholat paling sedikit berapa? 165. Lebih banyak lebih bukan dikir sebanyak 165, paling sedikit 3 ya. Karena ada itu yang mengatakan begitu. Dikir kita mah 165, paling sedikit tidak 3. Oh, itu mah bid'ah. Paling sedikit 165 kali, lebih banyak lebih baik. Kalau sibuk boleh 3. Tapi nanti dikodok di waktu yang luang. Ya, jadi dalam rangka turut mengamalkan wasiat Guru Agung Abah Anom, kita semua pelopor dan teladan mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa dengan memaksa agar terbiasa supaya pandai merasa nanti enak rasanya. Dikir ini adalah untuk meraih kebahagiaan yang kekal dan abadi. Pasti kalau kita istiqomah nepi untuk meraih kebahagiaan yang kekal dan abadi itu. Lamun teu berarti can loba dikirna teh. Abdi teh atos dikirna.
Nah, cini ngasih kene ngerasa belangsak, ngerasa menderita. Berarti can loba. Karena kualitas dikir kita adalah kuantitasnya. Makin banyak lebih baik. Baik dikirnya, baik khotamanya, manakibannya, salat-salat sunnahnya. Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Istiqomah mengamalkan sunnah. Jangan amalan pengersabah. Karamah pengersabah. Al-Fatihah. Pas tengah genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.